wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari kebahagiaan. Hari sekeluarga lengkap dan terhormat, tersayang, tercinta. Ini ibu dari pengurus harian, sehingga Bu Ana, Masya Allah, kemudian beliau dari Semarang dan dari Karanganyar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bersama ini akan kita pada kesempatan hari ini, dan ini hari kedua. Kemarin kita sudah melakukan dan sekali evaluasi dengan segala hal, dan alhamdulillah dalam perjalanannya kemampuan kita menjadi lebih baik dan senantiasa memperbarui dan inovasi dengan sebuah program kita. Nah, atas izin Allah dari bagian direksi sudah lengkap ya. Kalau tidak lengkap, kepala asalnya juga ada di sini. Semua aktivitas dari UKS, dari student service, semuanya lengkap alhamdulillah. Semoga semua teman-teman yang ada di sini senantiasa Allah berikan keberkahan, berikan perlindungan, dan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah Allah juga ibu pengurusnya yang hadir. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih, rasa syukur dan tentunya atas nikmat Allah dan dalam berpuasa teman-teman semua yang hadir di tempat ini di saat ini untuk bersama-sama memikirkan tentang generasi yang akan datang, dan kita harapkan kita kepada Allah menjadi generasi yang terbaik. Ya, banyak sekali yang tadi disampaikan, baik dari perwakilan dari Jamia, satu orang murid dari Al-Azhar IDS, kemudian dari kepala sekolah SMP, SMA, maupun kepala BOI. Banyak yang sudah saya katakan yang mungkin nanti akan menjadi bagian dari diskusi kita sore ini. Tetapi ada beberapa hal yang penting yang mungkin sedikit saya akan menyampaikan ataupun menanggapi, dan insya Allah untuk tindakan follow up dan tindak lanjutnya. Yang pertama, masukan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh perwakilan dari wali murid tentang peningkatan fasilitas olahraga, khususnya tentang sports center. Ini adalah mimpi kita bersama. Jadi izinkan saya mereview flashback dengan perjalanan Al-Azhar IDS. Jadi alhamdulillah setelah Al-Azhar IDS di tahun 2021 telah berhasil membangun 3 gedung mushola masjid, kemudian asrama putri dan gedung asrama putra. Setiap tahun kita senantiasa memperbarui pembangunan yang ada untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas, termasuk yang kita canangkan sejak 2 tahun yang lalu adanya terbangunnya sports center. Dan kalau teman-teman dan Bapak Ibu sudah melihat di tengah-tengah antara asrama putri dan gedung sekolah itu ada lokasi yang sudah kita pakai, ya, yang sedianya sekarang jadi tempat parkir. Itu rencananya adalah sports center. Rencananya akan kita bangun di tahun ini. Tapi pada Allah ya, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Karenanya, gitu ya, karenanya ini pada saat kita membangun Al-Azhar IDS itu kita mendirikan bangunan di atas tanah yang saat itu memang dalam tata ruangnya itu bukan kondisi hunian sampai dengan SLF, karena tidak banyak sekolah kecuali pabrik atau perusahaan yang melakukan perizinan sampai dengan SLF, ya, tidak banyak dalam hitungan jari barangkali. Tapi sekali lagi Al-Azhar IDS dibangun atas dasar keyakinan bahwasanya kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah. Ya, dengan segala dinamikanya, dengan segala dinamikanya, alhamdulillah kita bisa mendirikan bangunan dengan regulasi-regulasi yang ada dan sesuai. Dan alhamdulillah pada saat kita membangun, dan itu kan jalurnya itu ada di tengah-tengah, jadi ada memotong tanah antara asrama putri dan gedung sekolah. Tapi Bu Edam yang dari Karanganyar yang tahu sekali gitu ya, lahan hijau. Oh ya Allah, pertolongan Allah dan support yang luar biasa dari Kabupaten Karanganyar,
masyarakat, dari semua stakeholder yang ada, dan tentunya atas izin Allah kita bisa membuat bangunan dengan legal, dengan resmi, sehingga tanah itu menjadi jalurnya itu unik, siap bangun, dan insya Allah sampai dengan sekarang semua proses perizinan kita lakukan dengan sempurna. Alhamdulillah dengan adanya program ketahanan pangan Indonesia 2025, tanah-tanah yang memang sedianya untuk pertanian itu tidak bisa dialihkan. Saya sudah sampai di Jakarta, saya bertemu dengan dirjennya dan dirjen BPN, saya bertemu langsung dengan beliau-beliaunya dan memang tidak mudah. Jadi saya jadi mungkin perjalanan yang kami tunjukkan kepada kita sudah siap, membangun, tetapi tidak mungkin kita membangun sebuah bangunan tanpa izin. Tidak mungkin. Jadi ya, banyak memang ada beberapa mungkin yang bisa membangun tanpa izin, gitu ya, karena mungkin bangunan-bangunan sebelumnya. Tetapi amal dari itu bukan representatif dari berdirinya sebuah peradaban baru. Dan artinya semuanya harus sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Dan itu sudah menjadi komitmen kita. Sejak dulu kita nggak mungkin beraturan. Kalau nego, kemudian kita negosiasi dan lain-lain kita lakukan. Tetapi tidak mungkin kita menabrak regulasi, menabrak regulasi. Jadi sampai dengan saat ini, yang bangunan itu belum bisa kita bangun. Dan sekitarnya tanah yang sudah kita bebaskan, kita punya tanah yang sudah kita beli juga di samping. Ada kurang lebih 2.600 meter. Dan saya dapat juga, gitu ya. Jadi semua di sekitar Anda yang sudah kita amankan tidak bisa diapa-apakan. Jadi sekarang masih berbentuk jalur hijau, gitu ya. Masih berbentuk teman-teman makanan itu di samping asrama putri itu juga sudah tanah kita, gitu ya. Kita nggak sama. Akhirnya kita bergeser ke anaknya. Tahun kemarin kita tidak ada misalnya kita jalan terus kita membangun di Asia dengan kerjasama dari beberapa pihak, khususnya para orang tua. Karena kalau Anda sendiri, desa sendiri, apa kita terbatas. Tentunya kami lebih prefer untuk membangun fasilitas yang langsung bisa dinikmati oleh anak. Kita mau membangun sport center itu kan tadinya juga saya itu awal. Karena kita nggak punya uang. Kalau kita ada acara di masjid, kita tabrak sholat, terus kita nggak boleh makan, terus kita kebingungan aksesnya, gitu ya. Kemudian apalagi kalau event itu ada tampilan, karena kan kita tetap harus memperlihatkan fungsi masjid. Dan alhamdulillah kita bisa bekerjasama dengan Anaya. Satu langkah meskipun tidak terrealisasinya, tapi minimal setengah aula kita sudah punya dengan bekerjasama dengan pihak lain, yaitu Anaya Azana Bukit Hotel. Dan alhamdulillah dengan adanya Anaya ini kita semuanya bisa merasakan kebermanfaatannya. Kita mudah akses-aksesnya, kita punya tempat untuk kita rapat dan lain-lain. PR-nya adalah keamanan olahraga. Dan artinya itu masih menjadi PR besar dan kami masih mencari solusi yang terbaik. Satu, kita mencoba bekerjasama dengan swimming poolnya yang ada di Anaya. Tapi tentunya dengan term and regulasi kami sekali lagi kita memiliki 100% miliknya Al-Azhar. Apalagi yayasan kan kita boleh sama kalian. Kalau kita bisa 20%.
bersama-sama mendirikan hotel ini. Kemudian yang kedua, kita akan coba perbaiki sarana yang sudah ada, seperti halnya lapangan futsal, lapangan olahraga, sepak bolanya anak-anak. Kita bekerja sama dengan masyarakat desa ya, lapangan di samping Garitu, di lapangan olahraga yang lapangan di samping Astana Putra, Desa Salam. Kita bekerja sama dengan kelurahan, dengan warga Desa Salam, dengan lapangan yang ada. Kita memberikan kontribusi sekali lagi tentunya dengan term and regulation yang kita bisa menggunakan. Kemudian insya Allah kita akan benahi, kita akan tambahkan, tetapi tidak masif, tidak besar. Seperti halnya asrama putri yang sudah ada tempat, nanti kita akan atur bagaimana ada jam sederhana di tempat putri. Tapi kalau mau dengan personal trainer dengan PT, ya berarti memang harus dengan charge additional charge. Tapi mungkin kita akan sediakan tempat-tempat itu. Kemudian gym yoganya anak-anak kita siapkan nanti di lantai rooftop. Tetapi kalau pembangunan secara besar, salah dalam bentuk satu gedung, kita minta pertolongan Allah. Tantangan yang ada di depan kita bisa menyelesaikan. Saya titip kepada Bunda Nana, kepada Bu Ega untuk bisa melanjutkan menyampaikan kenapa gedung sport center itu sampai dengan saat ini belum bisa direalisasikan. Insya Allah kita tidak hanya mencoba mencari celah-celah yang ada. Salah satunya dengan menambah beberapa fasilitas, meskipun itu tidak secara big community yang bisa digunakan dengan komunitas besar, gitu ya. Tapi sekali lagi kita akan terus mengupayakan. Bahkan kita mungkin akan minta bantuan, minta saran, apa saja yang bisa menjadi celah-celah untuk bisa merealisasikan